Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Kiki Alia Faramita dengan NIM 24052050. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya kebijakan-kebijakan untuk kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah adanya ketidakadilan gender yang sama-sama kita lihat, kita dengar di berbagai media-media berita. Di antaranya yang pertama itu ada kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama ada wajib belajar 12 tahun, yang mana ini menjamin akses pendidikan yang setara antara laki dan perempuan. Tidak ada lagi perempuan yang menikah di bawah umur yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah beasiswa bagi anak perempuan, khususnya di daerah tertinggal, untuk meningkatkan prestasi mereka dalam pendidikan menengah atau tinggi. Lalu ada kurikulum yang inklusif dengan gender, yakni berguna untuk menghapus stereotip gender dalam buku pelajaran dan materi ajar. Selanjutnya ada kebijakan ketenagakerjaan yang mencangkup tentang kesetaraan upah, yaitu berguna untuk mendorong pemberian upah yang setara untuk pekerja perempuan dan pekerja laki-laki tanpa adanya diskriminasi gender dalam pembagian upah. Lalu selanjutnya cuti melahirkan dan cuti ayah, memberi hak kepada ibu yang melahirkan serta ayah untuk mendukung peran bersama dalam pengasuhan anak tersebut. Lalu perlindungan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja, yaitu memberi hak cuti perlindungan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja, yaitu undang-undang atau peraturan internal perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Selanjutnya ada kebijakan dalam bidang kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan reproduksi, akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, kontrasepsi, dan edukasi kesehatan reproduksi. Serta program keluarga berencana, yaitu memberi pilihan kepada pasangan, terutama perempuan, dalam mengatur kehamilan. Selanjutnya dari kebijakan pada bidang hukum dan perlindungan yang mencangkup tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT yang melindungi perempuan dari kekerasan domestik yang dalam rumah tangganya terdapat seperti patriarki. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan. Lalu selanjutnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau PKS yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban pelecehan seksual. Lalu yang terakhir ada perlindungan bagi pekerja migran perempuan, regulasi untuk menjamin hak dan keselamatan TKI perempuan. Sedangkan dalam bidang kebijakan politik kepemimpinan itu mencangkup tentang kuota perempuan dalam parlemen, yaitu di Indonesia parpol wajib mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Ini tidak ada lagi batasan untuk perempuan dalam berkarir. Lalu selanjutnya peningkatan partisipasi perempuan dalam jabatan publik, yaitu dukungan pelatihan kepemimpinan dan kaderisasi perempuan. Lalu dalam bidang kebijakan sosial dan budaya itu mencangkup program pemberdayaan ekonomi perempuan, yaitu melalui pelatihan wirausaha, bantuan modal usaha, dan koperasi perempuan. Tidak ada lagi perempuan yang tidak mendapatkan penghasilan. Perempuan itu berhak juga untuk berkembang serta berkarir sesuai dengan keinginan dan potensinya. Lalu kampanye anti diskriminasi gender, yaitu edukasi publik untuk mengubah norma sosial yang merugikan perempuan atau minoritas gender. Selanjutnya pada kebijakan internasional
yang diadopsi secara nasional itu mencangkup Konvensi CEDAW, yaitu Indonesia telah meratifikasi Convention of Elimination of All Form of Discrimination Against Women. Lalu selanjutnya SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Yang kelima adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kebijakan-kebijakan tadi itu tujuannya untuk menghapus ketidakadilan gender yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana contohnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, adanya diskriminasi gender dalam pekerjaan, serta diskriminasi upah antara setiap gender yang ada. Dan kebijakan ini dibuat untuk menghapus semua ketidakadilan gender yang terjadi itu. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya.